Halo minasan semua, konnichiwa. Jadi video ini ya video pengen ngobrol aja, pengen ngasih tahu kalian info penting buat kalian yang bakal pergi ke Jepang dengan jauh pengolahan makanan tentunya. Kalau kalian nonton kemarin di video ngobrolin pengolahan makanan bareng teman-teman saya di pabrik sebelah, yang masih satu perusahaan juga, cuma pabriknya dia pabrik pembuatan bekal kayak daging-daging, bento, kare dan lain-lain. Kita ngobrolin di situ tentang ada orang Jepang yang di tempatnya dipecat gara-gara dia bawa pulang makanan. Padahal itu makanan produk gagal yang seharusnya dibuang dan biasa juga kita makan di pabrik gitu. Tapi dia dipecat gara-gara bukan ketahuan sama teman kerja ya. Kalau sesama kita biasa di pabrik oke-oke aja biasa gitu. Dengan bos-bos ada beberapa bos yang oke-oke aja gitu kalau dibawa pulang gitu. Cuma ya sayangnya dia ketahuan sama bos besar yang selalu datang jalan-jalan doang gitu, keliling lihat-lihat apa orang-orang kerja gitu. Dia ketahuan sama itu. Dan beberapa hari setelah kita obrolin itu, yang di tempat mereka kejadian juga di tempat saya. Ada di tempat saya juga orang Jepang. Dia itu sedikit aneh ya. Orang Jepang yang aneh, gelagatnya aneh. Kalau di anime tuh pasti ada gitu. Kalau ada satu karakter yang aneh gitu gelagatnya. Nah, orang Jepang ini sama tuh. Dia juga aneh orangnya. Tapi saya nggak mau bahas yang itunya. Intinya dia juga sering ngambil makanan sisa yang gagal terus mau dibuang terus diambilin. Dia tuh memang sering seperti itu. Dia selalu bawa pulang makanan yang mau dibuang, tapi dia ambil beberapa, dimasukin di baju di sini. Kalau kita di kantor kan udah biasa, oh si ini bawa lagi makanan itu, mau kemana bawa makanan bawa pulang. Kebetulan dia di samping loker saya, jadi dia tuh bawa tas gede, tas gede buat masukin makanan gitu, roti begitu dimasukin. Tapi dia dapat sial kemarin tuh. Dia ketahuan kan, biasa dia kalau ambil makanan dia pergi buang sampah, jadi dia yang pergi buang sampahnya, terus diambil lewatlah belakang di suro, di lorong-lorong kecil gitu. Tahu-tahunya dia kedapatan bukan sama teman kerja, tapi kedapatan sama bos besar yang ada di pabrik saya, yang jalan-jalan gitu. Ceritaan seperti itu karena itu waktu saya libur tuh kemarin, diceritain sama teman, katanya begini pas lagi kerja di lain kan, lagi soson makanan, masukin coklat. Dengar kan, si ini katanya sudah dipecat begini kenapa begini. Ternyata begitu kejadiannya seperti itu. Dia nyelundupin makanan. Aduh, ntar guys ya, saya pakai rokoknya. Padahal dia sudah kerja itu 7 tahun 8 tahun gitu katanya, dan sering seperti itu dan belum pernah ketahuan, dan belum ketahuan sama orang bos besar gitu, cuma sama orang-orang teman-temannya dan bos-bos juga itu tahu. Cuma memang dia rajin, jadi mungkin karena dia rajin dibiarin aja gitu sama leader di ruangan gitu. Nggak apa-apa, dia rajin kok begini. Tapi pas ketemu bos besar semua sirna, dia dipecat. Ya begitulah guys ya, walaupun kita sudah kerja lama di Jepang, itu peraturan tetap peraturan. Kalau kita ambil makanan seperti itu ya tetap namanya mungkin mencuri ya. Begitu ya. Jadi apalagi kalau kita yang baru-baru ya, kita harus hati-hati, jangan sampai tergoda dengan seperti itu. Karena kita kerja di tempat pengolahan makanan, oke, kita boleh nyicip gitu kan, karena kita biasa nyicip. Coba ini habis bikin kan, aja sang coba siapa kayak gitu kan, misalnya nama kalian Rizky coba nih, oke, nyicip aja di situ, nyicip. Itu pun kalau mau dikasih, mau makan ya, kalau dikasih ya ini makan nih, tapi biasa disuruh kamu makannya di sana ya, jangan di sini.
disuruh biasa masuk ke kulkas, makan di dalam kulkas gitu sama teman-teman para orang Jepang. Enak-enakan gitu paling. Tapi kalau mau bawa pulang saya juga nggak berani sih, takut juga kan, apalagi habis kejadian itu. Wah, ini kalau kejadian sama gua asli gila, malu. Bukan cuma kita doang, teman-teman kita juga yang sesama dari Indonesia pada malu. Jadi wah, orang Indonesia mencuri asli, orang Indonesia mencuri nih, bakal malu sama dari negara lain kan. Kita bareng orang Vietnam, bareng orang Nepal, kan jadi rusak lah nama orang-orang Indonesia, padahal cuma satu orang doang yang ngelakuin, dan sampai ke kita juga gitu. Jadi teman-teman hati-hati aja, jangan sampai seperti itu. Kalau kalian nanti kerja di Jepang di job pengolahan makanan, jangan ambil makanan seenaknya, karena ya walaupun mudah untuk diambil ya, nggak ada ini apa CCTV-nya, nggak semua ada, nggak semua ada di ruangan, terutama di tempat pembuangan sampah, jadi gampang nyelundupin makanan. Jadi jangan dilakuin walaupun ada kesempatan. Jadi teman-teman hati-hati, semoga informasi ini bisa berguna ya. Hari ini saya nggak bikin video yang prepare, gue cuma mau bikin video seperti ini aja karena lagi apa ya, malas. Yang penting isi videonya ada manfaatnya aja dulu ya untuk video ini. Semoga ya minggu depan atau besok saya ada niat bikin konten ya, karena sebenarnya ada pengen bahas beberapa konten sih yang menarik dan berguna buat kalian juga. Cuma untuk sekarang saya pengen buat video ini aja, kan saya yakin juga informasi ini juga bermanfaat ya buat kalian, bukan informasi yang gak berguna. Ini berguna buat kalian juga nanti kalau mau kerja di Jepang kan. Oke, sekian dulu ya minasan ya. Di support terus channel saya biar tetap berkembang seperti channel Jepang, konten kreator Jepang favorit kalian kayak Neo Japan, Cakurin Fufu. Itu Cakurin Fufu tuh konten kreator favorit gua. Oke, jane.